Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia untuk semuanya. Saya Aziz Budi Setioko, calon guru penggerak angkatan 9 dari SMP Negeri 216 Jakarta. Di video ini, saya akan menyampaikan kesimpulan dan refleksi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam koneksi antar materi modul 1.1. Kesimpulan yang didapat dari pemikiran Ki Hajar Dewantara, yang pertama adalah pendidikan itu menuntun. Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Guru hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat tersebut. Kesimpulan kedua adalah guru mempunyai tugas memberikan teladan, menjadi penyemangat dan motivator. Ini diambil dari semboyan Ki Hajar Dewantara, yaitu Ing Ngarso Sung Tulodo, Ing Madia Mangunkarso, dan Tutwuri Handayani. Ing Ngarso Sung Tulodo artinya adalah guru berada di depan, memberi teladan sehingga pantas digugu dan ditiru dalam perkataan, perbuatannya maupun pola pikirnya. Ing Madia Mangunkarso artinya adalah guru berada di tengah-tengah murid-muridnya untuk membangun semangat dan ide-ide kreatif dari mereka. Tutwuri Handayani yaitu guru berada di belakang, memberi dukungan untuk menemukan motivasi bagi murid. Kesimpulan ketiga adalah murid mempunyai kodrat alam dan kodrat zamannya masing-masing. Kodrat alam adalah kekuatan, potensi, atau keadaan diri yang secara alamiah melekat pada diri masing-masing peserta didik dan bisa juga diartikan sebagai lingkungan alam tempat peserta didik berada, baik kultur budaya maupun kultur alam geografisnya. Sedangkan kodrat zaman, pendidik menuntun anak untuk mendapatkan keterampilan sesuai zamannya. Pendidik harus tetap terbuka dan mengikuti perkembangan zaman yang ada. Dari ketiga simpulan ini, dapat diambil garis besar bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara ingin menjadikan pendidikan yang memerdekakan. Artinya adalah suatu proses pendidikan yang meletakkan unsur kebebasan anak didik untuk mengatur dirinya sendiri, bertumbuh dan berkembang menurut kodratnya secara lahiriah dan batiniah. Refleksi terhadap pemikiran Ki Hajar Dewantara dilakukan untuk melihat perubahan paradigma terhadap konsep pendidikan pada sebelum dan setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini. Sebelumnya, saya berpikiran bahwa pendidikan adalah menuntut murid untuk terus belajar hingga mencapai target kompetensi yang telah ditetapkan. Namun, pikiran saya berubah setelah mengetahui bahwa pendidikan harusnya menuntun murid, bukan menuntut murid, yaitu mendampingi, membimbing, mengarahkan pada perkembangan proses pembelajaran anak-anak. Selanjutnya, awalnya saya beranggapan bahwa guru hanya mengajarkan materi agar murid mendapatkan hasil yang baik dalam menyelesaikan soal-soal. Namun ternyata tugas guru tidak hanya itu. Melalui tiga semboyannya, Ki Hajar Dewantara sudah menjelaskan bahwa guru harus bisa menjadi contoh dan teladan bagi murid, memberikan semangat dan membangun ide-ide kreatif bagi murid, dan memberikan dukungan, motivasi untuk berkembangnya potensi-potensi murid. Saya sebagai guru selalu membuat aturan dan murid harus mengikuti semua aturan dibuat oleh guru di kelas. Ternyata hal itu kurang tepat. Seharusnya guru dan murid bersama-sama membuat kesepakatan kelas untuk keteraturan dalam pembelajaran. Dalam mempersiapkan materi, saya anggap guru membuat materi ajar untuk diajarkannya di kelas sesuai keinginannya, tanpa mempertimbangkan karakteristik peserta didik. Lagi-lagi hal itu kurang tepat. Guru harusnya dalam membuat materi ajar dan merancang pembelajaran disesuaikan dengan kebutuhan, karakteristik, dan gaya belajar murid. Yang saya rasakan setiap melakukan penilaian dan murid tidak mencapai target nilai, maka saya menyalahkan murid yang tidak belajar, tidak paham, dan sulit mengerti materi. Yang seharusnya saya lakukan adalah saya harus juga merefleksi pembelajaran saya di kelas. Apakah sudah baik atau ada yang perlu diperbaiki. Puncak dari refleksi ini adalah sebelumnya saya merasa bahwa saya sudah menjadi guru yang baik.
setelah mempelajari pemikiran Ki Hajar Dewantara ini, ternyata masih sangat banyak sekali yang kurang dalam pendidikan dan pembelajaran yang saya lakukan terhadap murid-murid. Bagaimana menerapkan pembelajaran dan suasana kelas yang mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Melakukan pembelajaran yang berpusat pada murid. Sebagai guru, khususnya untuk mata pelajaran IPA, pembelajaran memang harusnya bukan berpusat pada guru, tetapi berpusat pada siswa, yaitu pembelajaran yang mengaktifkan murid, seperti murid memecahkan masalah, menjawab pertanyaan, merumuskan pertanyaan mereka sendiri, berdiskusi, menjelaskan selama di kelas, pembelajaran kooperatif, di mana siswa bekerja dalam tim pada masalah dan juga pada proyek. Mengenal karakteristik dan kebutuhan murid. Pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara adalah menuntun segala kekuatan kodrat anak. Untuk itu, saya sudah seharusnya mengenali karakteristik dan juga kebutuhan semua murid. Untuk mengenal karakteristik peserta didik, guru bisa menyusun instrumen dari asesmen diagnostik awal tentang gaya belajar dan potensinya. Hasil asesmen diagnostik ini oleh guru digunakan untuk menentukan model atau strategi pembelajaran yang akan digunakan yang harus disesuaikan dengan karakteristik murid tersebut. Membuat kesepakatan bersama dalam pembelajaran di kelas. Kesepakatan kelas melibatkan keterlibatan antara murid dan guru. Maka kedua pihak harus menyumbangkan suaranya demi tercapainya tujuan bersama. Kesepakatan yang dirancang bersama antara guru dan murid berpotensi untuk hadirnya lingkungan positif serta adanya budaya disiplin di ruang kelas atau bahkan di sekolah semakin besar. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.